Terima kasih Bapak Moderator. Yang saya hormati para peserta webinar seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebagaimana kita tahu bahwa pembicaraan mengenai food security maupun energi security itu dari masa ke masa itu tidak pernah surut. Dan juga dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain itu berbagai upaya sudah dilakukan banyak sekali. Nah, saya mencoba berusaha ya, jadi bagaimana kita melihat food security maupun energi security itu dalam perspektif yang sangat modern gitu ya, atau yang berlaku saat ini. Selalu kita ini dibuat menjadi perspektif kita itu dibuat menjadi dikotomi bahwa kita itu harus mandiri di banyak hal. Ya. Nah, pengertian betul, ya, itu selalu betul. Ya. Setiap bangsa itu berusaha menjadi mandiri. Tapi pengertian mandiri itu tidak harus, ya, tidak harus, saya katakan lagi, tidak harus, ya, itu diartikan sebagai bagaimana kita bisa memproduksi sendiri. Ya. Kenapa? Karena Indonesia, ya, sejak jauh sebelum terjadinya perubahan platform politik di tahun 98 pun itu sudah mengikuti apa yang disebut globalisasi. Ya. Kalau kita ingat ada pertemuan APEC itu di zaman Pak Harto juga, itu juga terjadi di Jakarta. Ya. Jadi globalisasi ini mau tidak mau harus diterima. Ya. Kita tidak memilih menjadi negara seperti Korea Utara, ya, kita tidak memilih menjadi negara seperti Kuba, atau yang belakangan itu ada beberapa negara yang mungkin agak menutup diri seperti Venezuela dan sebagainya. Nah, kita nggak memilih itu. Ya. Jadi kita memilih menjadi negara yang merdeka, tapi negara yang bagian dari globalisasi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat selama ini, ya, PTPN, ya, dan juga ada LPP Agro Nusantara dan sebagainya, ini dikenal masyarakat nggak? Menurut saya dikenal masyarakat, ya, menurut saya dikenal masyarakat. Kalau saya tidak salah ingat, kakek saya tahun 60-an pensiun, itu juga pensiun dari PNP dulu namanya, ya, yang sekarang bakal menjadi PTPN gitu. Nah, ini dari dulu dikenal masyarakat. Tadi Pak Abdul Ghani juga mengatakan dulu kalau tahun 50-an itu orang masuk CGN itu sama, ya, jaminannya sama luar biasanya dengan orang bekerja atau masuk di Akamigas di Cepu, ya. Jadi Kementerian SDM itu juga punya yang namanya Akademi Minyak dan Gas di Cepu, dan hampir seluruh direksi Pertamina di masa lalu itu hampir seluruhnya, ya, kecuali penunjukan politik, itu adalah berasal dari alumnus AK Migas di Cepu. Ini terus berlanjut, ya, tapi sekarang persaingannya jadi beda, ya, platformnya jadi beda. Ya, ini yang tadi dikatakan Pak Trihaji juga, apakah 70 tahun ini penting atau enggak? Ya, paling kurang saya coba mengucapkan selamat ulang tahun Pak yang ke-70. Ya, ini paling kurang ya bertahanlah 70 tahun gitu. Tapi seperti dikatakan Bapak juga, sama dengan industri pangan, ya, sama dengan industri energi, whether you will sustain for the next century or not, or for the next decade, it depends on your effort. Jadi tidak ada yang bisa orang itu, oh, sekali menjadi hebat itu akan bertahan selamanya hebat, itu enggak ada, ya, karena bukan hanya roda berputar, tapi dunia ini juga berubah, ya, dari waktu ke waktu. Saya mencoba melakukan paparan, ya, jangan diputar dulu slide-nya. Saya mencoba memberikan paparan ini dari perspektif saya
ya, perspektif saya itu sebagai pelaku dan juga sebagai mantan regulator ya di bidang energi. Ini apa perspektifnya ya? Apa perspektifnya? Coba saya bawa dulu ke slide pertama, minta tolong. Slide pertama, minta tolong. Next. Ya. Ini adalah saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian, mungkin jarang lihat komparasi ini kalau di PTPN ya. 10 perusahaan terbesar di dunia di tahun 2018 dan tahun 2008. Ini kenapa saya lakukan komparasi 10 tahun. Ya, 10 tahun saja, bukan satu generasi 25 tahun atau seperempat abad. Ini cuma 10 tahun. Ya. 10 tahun kalau kita lihat, 10 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar tahun 2008, kalau kita lihat ada 10, itu ada 5 dari 10 itu adalah perusahaan ekstraktif atau perusahaan yang terkait sumber daya alam. Apa? Yaitu PetroChina, Exxon, Gazprom, Royal Dutch Shell, dan Sinopec. Ya. Jadi ada 5 dari 10 itu adalah perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Kalau perusahaan perkebunan, ya perusahaan agriculture sudah jauh sekali di bawah. Ya. It was the glory of the past century. Tapi jangan khawatir, nanti kita ngomong selanjutnya how to make the glory come back to us. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, memang ada Sinopec dan PetroChina yang didirikan tahun 2000 dan 1999. Tapi ini adalah reformatting daripada perusahaan migas, ya, milik pemerintah Tiongkok yang itu didirikan jauh sebelum ini. Jadi jauh sebelum kemerdekaan atau Tiongkok menjadi negara yang merdeka gitu ya. Tapi kalau kita lihat Exxon 1870, GE, China Mobile baru ya 1997, ICBC juga baru ya, Gazprom juga ini reformatting ya, Microsoft 1975, Royal Dutch Shell 1907 dan AT&T itu 1885. Tapi setelah 10 tahun ya, ada nggak yang masih ada dari 2008 ke 2018? Hanya satu yang ketinggalan di situ ya, yang masih bisa bertahan yaitu Microsoft ya. Microsoft dalam 10 tahun kalau kita lihat nilai pasarnya itu naik 2 kali lipat. Coba kalau Bapak lihat dan Ibu dari nomor 7 menjadi nomor 3 ya. Dan Apple ya menjadi nomor 1. Apple itu tahun 2008 nggak kelihatan ya, not even on the top 10 ya. Google atau Alphabet juga nggak kelihatan. Microsoft kelihatan ya, karena didirikan sedikit lebih tua dari yang lain. Amazon juga nggak kelihatan ya. Facebook apalagi, Tencent, Berkshire Hathaway, Alibaba ya, Johnson & Johnson, JP Morgan itu sudah tua sih ya kalau kita lihat. Nah, di tahun 2018 coba lihat, saya kira Bapak Ibu di sini yang hadir ya, banyak dari kita yang hadir di sini termasuk saya itu jauh lebih tua dari banyak perusahaan terbesar di dunia di 2018, kecuali yang nomor 7, 8 dan 10 ya. Ya mungkin tadi pembawa acara itu mungkin masih lebih muda dari Apple atau Microsoft dan sebagainya, tapi saya yakin kayak seperti Pak Triaji mestinya lebih tua ya daripada Apple atau lebih tua daripada Amazon gitu. Ya dan Microsoft dan sebagainya. Ini menjadi satu wake up call untuk seluruh dunia bahwa dunia berubah, ya dunia berubah. Orang bilang wah ini bisnis IT segala ini tidak sustain dan sebagainya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Tapi saya ingin jelaskan dulu bahwa ini adalah bisnis masa depan. Apa bisnis masa depan? Itu ada 4. Satu itu online business. Yang kedua itu renewable energy, yang ketiga adalah electric vehicles, nah yang keempat ini adalah bisnis lingkungan hidup. Saya kira PTPN Group itu paling kurang punya 2 kesempatan, satu renewable dan yang kedua adalah environmental businesses.
ya, bisnis lingkungan hidup, 2 ini dari 4 bisnis ke masa depan. Masih mending, coba bayangkan kalau PetroChina atau Exxon, ya, atau Royal Dutch Shell atau Sinopec. Ini bayangkan apa yang mereka harus berbuat. Itu setengah mati dibanding perusahaan yang Anda geluti sekarang dalam bentuk perkebunan atau pertanian atau yang sejenis itu potensinya jauh lebih besar. Ya. Nah, ini yang ingin saya bawa, bahwa ini perspektif globalnya seperti ini. Kalau kita lihat Alibaba.com, ya, yang terkenal sekali, Jack Ma, ya, nomor 8, dan Tencent, ya, nomor 6, itu nilai pasarnya sekitar 500 miliar dolar. Kalau Anda tanya, Pak, perusahaan ini itu sebesar apa sih kalau dibanding di Indonesia? Begini, seluruh nilai pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, saya ulangi ya, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mulai dari BCA paling besar, lalu BRI, lalu Unilever Indonesia, lalu Telkom, lalu Bank Mandiri dan sebagainya, itu dikumpulkan ratusan perusahaan itu nilainya sama dengan satu perusahaan yang disebut Alibaba. Coba bayangkan, ya. Alibaba ini didirikan tahun 1999, ya, di mana saya yakin ini tidak dibayangkan, even oleh kita, oleh saya juga tidak dibayangkan bahwa ada sebuah perusahaan yang umurnya 21 tahun, itu nilainya sekarang sama dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini apa? Ya, ini artinya the sky is the limit. Ya. Masa depan itu, ya, atau bisnis itu batasnya itu langit. Ya. Secara global itu batasnya langit. Jangan kita selalu berpikir fokus kepada apa yang menjadi lingkungan kita, ya. Tapi coba lihat global. Ya. Alibaba juga didirikan, ya, Tencent didirikan di Tiongkok yang regulasinya juga sangat ketat, ya, dan sangat tidak demokrasi kalau menurut saya dibanding Indonesia. Nah, buktinya bisa. Ya, buktinya bisa. Kita nggak usah lihat Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, dan sebagainya. Cerita lain mengenai satu tabel ini adalah bahwa saya 2017 sebagai menteri berkunjung ke kantor pusat Exxon di Houston. Lalu saya tanya, berapa jumlah doktor atau PhD yang dipekerjakan Exxon di seluruh dunia? Jawabannya lebih dari 2.000. Lebih dari 2.000 PhD yang bekerja untuk Exxon di seluruh dunia. Ini mulai dari geophysicist, petroleum engineering, ya, lalu geologist, ya, dan sebagainya. Itu lebih dari 2.000. Lalu saya berkunjung ke Alibaba yang di Hong Kong. Tanya, jumlahnya PhD yang bekerja untuk Alibaba di seluruh dunia berapa? Dia bilang tidak lebih dari 100 sampai hari ini. Nah, ini satu refleksi, ya. Ini satu refleksi bahwa dunia ini berubah. Ya, dunia ini berubah. Jadi tolong, kalau menurut saya LPP Agro, ya, itu juga mengajarkan perspektif global, ya, di mata pelajarannya kalau menurut saya, atau apalah mata kuliah atau apa yang disebut. Ya, karena dunia ini sekarang sudah mulai berubah terus begini. Coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini saya susun ranking by current market capitalization per 8 September 2020. Ya, umurnya belum sebulan lah market cap ini. Top 20 lah, ya. Kenapa saya ingin masukkan top 20 nanti saya jelaskan. Top 20 itu yang terbesar adalah Saudi Aramco, ya. Saudi Aramco didirikan 1933 oleh insinyur-insinyur perminyakan Inggris dan Amerika, ya. Ini milik kerajaan Saudi sekarang. Market cap-nya besar, 2 triliun dolar, ya, 2 triliun dolar, besar sekali, ya, besar sekali. Tapi kalau kita lihat Apple, itu market cap-nya 1,9, ya, 1,9. Saudi Aramco itu negara loh itu.
ya, hanya satu single saja. Ya. Apple itu 1,9 miliar. Kalau kita lihat Apple tahun 2018 itu cuma 800-an. Hampir 900. Berarti Apple ini dalam 2 tahun terakhir itu nilai pasarnya naik 2 kali lipat. Apa ada bisa bisnis itu nilai perusahaannya naik 2 kali lipat dalam 2 tahun? Saya kira nggak ada. Ya, saya kira nggak ada. Nggak banyak lah yang bisa. Amazon juga naik 2 kali lipat. Microsoft juga. Alphabet ini Google ya. Ya, juga naik 2 kali lipat. Facebook 1,5 kali lipat. Alibaba naik 1,5 kali lipat. Tencent juga. Ya, Berkshire Hathaway nggak terlalu ya. Terus ada Visa, ya, Visa Incorporation, kartu kredit dan sebagainya. Ada Johnson & Johnson, Walmart, Taiwan Semiconductor. Orang bilang, Pak, ini kalau di Asia nggak bisa. Yang bilang siapa coba? Coba lihat tuh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company itu didirikan 1987. Ya, didirikan 1987. Ya, saya lulus sarjana 1986, ya. Taiwan Semiconductor itu belum ada. Sekarang nilai pasarnya 380 miliar. Ada Nestle, ada P&G, ya, ini perusahaan tua, ya. Ada Mastercard, ya, sama dengan Visa. Ada Nvidia, ini perusahaan teknologi juga punya India. Lalu Samsung Electronics, ya, 1969, ya, Tesla. Nah, Tesla ini itu tolong jangan dulu. Tesla ini membuat mobil listrik itu jumlahnya paling banyak 50.000 setahun. Toyota itu membuat mobil itu mungkin setahun itu jumlahnya bisa 10 juta. Tapi nilai pasar Toyota itu jauh di bawah Tesla. Ya, coba kalau nanti Anda browse sendiri, ya, market capitalization of Toyota Motor Corporation itu berapa dan sebagainya. Ini JP Morgan Chase, ini gabungan, ya, karena di merger setelah krisis keuangan digabung menjadi JP Morgan Chase, di tahun 2000 itu 304 dan sebagainya. Tapi JP Morgan umurnya juga udah 150 tahun. Nah, ini apa gambarannya? Ini gambarannya adalah seperti tadi dikatakan Pak Triaji, menjadi tua itu tidak berarti apa-apa. Ya. Menjadi tua itu tidak berarti apa-apa. Tapi kita harus berusaha untuk bisa menyikapi atau berusaha menghadapi tantangan zaman. Atau even meng-create sesuatu yang akan diikuti oleh zaman. Kenapa Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba itu menjadi besar dalam waktu cepat? Karena mereka menciptakan opportunity baru untuk zaman, ya, untuk sebuah zaman. Ya. Mereka nggak ngikut aja, gitu. They create something, ya, they create something. Coba bayangkan, kalau orang tanya, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seluruh dunia itu dalam 30 tahun terakhir itu apa? Atau 40 tahun terakhir? Siapa yang pengaruh? Ya ini, almarhum kayak Bill Gates, ya, lalu kayak Jack Ma dan sebagainya. Ini orang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak di seluruh dunia. Ini satu perspektif yang saya ingin gambarkan bahwa persaingan renewable energy, persaingan biofuel itu akan timbul dengan persaingan kendaraan listrik dalam berbagai bentuk, ya, mau ini dalam bentuk baterai maupun dalam bentuk yang lain-lain, itu tentu akan persaingan. Cuma orang bilang, Pak, kalau persaingan gini, apa kita harus masuk bisnis ini, Pak? Loh, kalau menurut saya begini, ya, bisnis itu at the end, akhirnya, ya, at the end bisnis itu adalah bukan pemerintah yang menentukan. Ya, saya nggak yakin itu, ya, pemerintah itu bisa menentukan semau-maunya gitu, ya. Ini bisnis mobil listrik aja, ya, biofuel nggak usah, gitu. Nggak bisa. Pada akhirnya yang menentukan adalah konsumen, yang menentukan adalah masyarakat selaku konsumen. They will dictate, ya, bukan pemerintah. Pemerintah ini akan ikut aja mana yang terbaik, mana yang juga bisa
mendorong comparative advantage atau competitive advantage Indonesia sendiri ya secara domestik itu apa yang bisa didorong. Tapi itu pun kalau berlawanan dengan tren global, saya kira nggak mudah. Ya, saya kira nggak mudah. Saya 5 tahun sebagai regulator juga melihat, ya, saya ini kan regulatornya lengkap nih, transportasi dan energi. Ya, saya nggak melihat itu pemerintah juga bisa semena-mena itu saya kira nggak akan bisa. Ya. Mobil listrik akan datang, ya, bioenergi juga akan datang, biofuel juga akan datang. Ya lihat nanti kompetisinya, mana yang lebih hebat dan sebagainya. Next. Berikutnya. Nah, kalau ini what is food security, saya kira Bapak Ibu di sini tahu ya, bisa dicek ya. Saya cuma recall aja di sini food security itu penting nggak? Penting. Saya ingin cerita begini. Saya pernah ditugaskan di Jepang pada awal-awal karir saya, dan mereka itu di Jepang itu ya, Jepang hampir tidak pernah impor beras. Ya. Jepang itu hampir tidak pernah impor beras. 30 tahun yang lalu penduduk Jepang masih 140 juta. Sekarang sisa 120 juta lebih ya karena pertumbuhan penduduknya minus. Tapi mereka tidak pernah impor beras itu nggak pernah. Orang Jepang negara Jepang nggak pernah impor beras. Nah itu. Nah tinggal kita itu mau milih ya. Food security itu mana yang disebut basic staple food. Kalau itu yang kita pilih, yaitu kita mati-matian nggak usah impor. Ya. Yang lainnya boleh impor. Terus pertanyaannya begini, Pak, Jepang itu punya bahan bakar minyak nggak? Nggak punya. Bahan bakar gas punya nggak? Punya, kecil sekali. Ya. Itu memenuhi mungkin 0,01 atau 0,1 dari kebutuhan gas Jepang. Ya, impornya banyak sekali dari Indonesia. Kalau Anda lihat makanya Jepang juga mati-matian mengerjakan proyek blok Masela supaya gas supply-nya terjamin untuk 30-50 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, kembali ke food security itu kita itu mestinya we pick ya. Kita itu pilih, nggak bisa ngerjain semua ya. Tadi seperti dikatakan Pak Triaji ya, tidak ada Superman. Dan ini juga ya, kita ini selalu kadang-kadang itu kepenginnya ngerjakan semua gitu ya. Nggak usah, pick one or two or three but you do the best. Ya, kayak Jepang. Jepang nggak pernah impor beras. Impor gas betul, impor minyak betul. Ya. Impor soya bean betul. Ya. Impor ikan betul. Fish maksudnya. Tapi tidak pernah impor beras. Nah, tinggal kita memilih apa. Next. Food security ini dalam skala perspektif klasik itu menyangkut 3 ya. Jadi tentang sovereign security ya. Jadi maksudnya itu keamanan supaya semua orang itu bisa dapat akses makanan yang cukup dan sebagainya ya. Terus sovereignty itu masalah kedaulatan negara ya. Jadi takut kalau tidak cukup itu pasti terganggu ya dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah safety. Safety ini mestinya health ya, health issue ya, health issue sehingga 3 ini mestinya harus dipikir kita semua apakah 3 hal ini bisa memenuhi jenis-jenis makanan yang kita mau pertahankan tidak usah impor ya. Nah, kalau sekarang kita kadang bingung ya. Gula impor, kadang beras impor, bukan kadang saya kira, sering ya. Sering sekali ya. Beras itu impor. Jadi kita juga bingung ya. Seperti tadi dikatakan Pak Abdul Ghani, loh, tahun 60-an, 70-an itu gula kita luar biasa gitu. Tapi penduduknya berapa waktu itu? Ya. Penduduk Indonesia berapa waktu itu? Tahun 60-an saya yakin penduduk Indonesia tidak lebih 100 juta. Ya, tahun 60-an. Ya. Sekarang 270 juta. Nah, berarti apa? Apakah produktivitasnya tidak meningkat atau lahannya tidak bertambah atau kedua-duanya? Nah, saya nggak tahu ini. Ya. Nah, kalau kita nanti ke slide yang masalah energi security, nah nanti kita bahas berikutnya. Next.
Nah, food security dalam pandangan saya, ya, ini saya kira standar aja, ada availability, ada access, ya, ada stability, ada utilization dan sebagainya. Nah, ini yang mestinya dipikir. Saya kira kalau rekan-rekan dari Kementerian Pertanian, ya, juga dari Bappenas, ya, nah, ini biasanya mikir juga sama sih, ya, mengenai availability-nya, aksesnya, stability-nya, ya, utilization. Cuma kan nggak bisa semua, ya. Kalau kita kerjakan semua gitu ya, nanti hasilnya juga mediocre, ya nggak ada yang hebat. Coba pilih 1, 2, 3 yang memang betul-betul kita butuhkan sehingga kita nggak perlu impor, misalnya begitu, itu food security. Nah, sekarang tantangannya ada lagi, next. Tantangannya itu energi security. Itu terkait apa? Ya, ada 3 sekarang. Dulu hanya 2, yaitu economic security dan national security. Ya, saya kira ini Bapak Ibu yang peserta ini mestinya tahu ya yang disebut economic security, ya, supaya ekonominya jalan ya energinya harus dicadangkan dengan baik gitu ya. Juga keamanan nasional. Tapi sekarang ada satu pie chart lagi, yaitu environmental security. Ya. Energi yang sangat bertentangan dengan lingkungan hidup itu tidak akan lama. Kalau ini bertahan lama, mungkin dampak lingkungan ya itu akan jauh lebih besar sehingga dampak kesehatannya akan jauh lebih besar. Saya ingin cerita begini, gasolin ya atau yang disebut bensin ya, di Indonesia itu kapasitasnya, konsumsinya itu 1/3 dari total energi BBM. BBM itu totalnya kalau kita lihat 2/3 itu adalah gasoil atau yang disebut solar atau minyak diesel, ya, solar base atau gasoil base itu 2/3, 1/3-nya itu bensin base atau gasolin. Nah, kurang lebih total ya 45-50 juta KL setahun. Kalau kita lihat begini, yang bensin base, orang tanya, Pak, premium itu kenapa sih kok masih tetap dipertahankan? Kan itu polusinya tinggi. Itu Euro 0 kali namanya, ya, atau Euro 0 atau Pertalite dan sebagainya. Bisa nggak dihapus? Bisa. Saya selalu katakan bahwa ini yang harus kampanye. Ya, yang harus kampanye, saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden, ini yang harus kampanye adalah Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup, ya. Atau 2 kementerian ini yang harus kampanye bagaimana menggunakan bahan bakar yang lebih eco-friendly. Bukan Menteri SDM. Nah, ini perspektif ya. Ini perspektif mengenai lingkungan hidup. Makanya sekarang kita bicara biofuel. Oke. Kita punya apa ya? Kelapa sawit ya, punya FAME. Tadi dikatakan Pak Abdul Ghani juga ya sudah tanda tangan kerjasama dengan Pertamina untuk supply minyak kelapa sawit ya. Itu CPO itu ke kilang yang di Pelaju ya di Sumatera Selatan atau Pelaju dekat Palembang untuk membuat yang namanya green diesel yang 100%. Ya, 100% dari minyak kelapa sawit. Bisa nggak? Bisa jawabannya. Teknologinya ada nggak? Ada. Nah, sekarang begini, kenapa sawit ini jalan dengan minyak diesel? Ya, sekarang sudah B30 Indonesia. Kenapa bisa jalan? Ya, kenapa? Karena ada penyangga harganya. Ya, ada penyangganya, ada badan penyangga kelapa sawit. Ya, BPPD kelapa sawit itu ada. Ya. Kalau misalnya bioetanol dibuat yang sama, ya, atau etanol dibuat yang sama, mungkin bisa. Tapi apakah tidak nanti ribut dengan konsumsi manusia? Ya. Jadi we have to ada trade off-nya antara food security dengan energy security pada waktu kita membicarakan bioenergi atau biofuel. Ya. Kelapa sawit karena produksi Indonesia besar sekali ya secara nasional ya sehingga diambil 30% untuk bahan bakar ya dalam bentuk FAME nggak masalah ya
30% itu kira-kira 10 juta KL, ya, kira-kira kurang lebih 10 juta kiloliter, ya, dalam bentuk liter itu 10 juta KL setahun, nggak masalah, biasanya mereka untuk ekspor. Nah, kalau gula dijadikan etanol, ini saya kira menjadi satu masalah besar. Ya, kita masih impor kok. Ya. Kalau CPO kan kita nggak impor. Nah, ini tantangan. Nah, pilihannya PTPN atau industri ini maunya fokus yang mana gitu? Mau fokus yang mau palm oil atau fokus yang mau cassava atau mau apa yang digunakan untuk bangun bioethanol bisnis itu apa? Kalau Anda tanya, will they grow? Jawabannya iya. Ya. Kendaraan listrik itu tidak akan menjadi dominasi menurut saya ya. Sampai dengan misalnya 50 tahun lagi itu jadi semua kendaraan listrik itu nggak akan. Ya. Pasti kendaraan-kendaraan dengan combustion engine, ya, engine-engine yang membutuhkan bahan bakar liquid itu pasti juga jalan. Nah, makanya ini dibutuhkan kayak misalnya bioetanol atau biofuel dalam bentuk biodiesel dan sebagainya. Orang bilang, ya tadi Pak Abdul Ghani bilang ini sebaiknya kendaraan bahan diesel itu harusnya biaya masuknya lebih murah ya dari bensin kalau mau supaya semua pakai diesel dan sebagainya. Hanya gini, minyak dieselnya itu sebenarnya subsidinya lebih mahal. Ya. Kalau kita lihat diesel yang dijual di 5.150 itu subsidinya mungkin ya, saya nggak tahu ya, sekarang mungkin 1.000 lah ya, atau 1.500, tapi pernah sampai 2-3 ribu 1 liter. Ya, itu mungkin pertimbangannya Kementerian Keuangan. Next. Nah ini kita tadi Pak Abdul Ghani juga udah nyinggung ini ya. Ini economic competitiveness, energy security dengan environmental sustainability. Kalau kita lihat energy security, kita bisa lihat ada physical availability of energy sources dan diversification. Nah, diversification ini yang penting sekali dalam satu pie chart energy security itu, makanya kita mendorong FAME ya. Kalau bisa, saya sebagai mantan Menteri SDM sangat berharap itu ada yang membangun industri bioetanol yang besar sekali. Ya, saya nggak pernah lihat sebesar apa. Ya, kalau untuk konsumsi BBM dicampur 10-20%, ya nggak mungkin bisa. Ya, jumlahnya nggak cukup gitu. Ini kita jangan ngomong harga. Nah, energy prices, infrastructure cost dan sebagainya. Ini economic competitiveness. Orang bilang, Pak, ini kalau etanol dicampur ke bensin, Pak, itu harganya terlalu tinggi. Betul, ya, menurut saya betul. Ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini benar. Ya, ya kalau mau dicampur sekarang yang paling bisa adalah kalau produk Pertamina, misalnya Pertamax Plus, ya, atau Pertamax Turbo, yang harganya saya nggak tahu berapa, 11.000 sekarang, ya, 12.000 itu mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Nah, tantangan semua produsen bioetanol di dunia itu apa? Ya, tantangannya apa? Kita itu nggak bisa mau-maunya sendiri, Pak kita bikin ini kos kita sekian Pak, konsumen harus terima dan sebagainya. Nggak bisa. Ya. Di dunia itu sekarang sudah nggak ada yang begitu. Kalau toh itu ada, dilindungi pemerintah dan sebagainya, itu tidak akan sustain. You trust me, nggak akan sustain. Ya, dan nggak akan besar. Ya. What we should do is to produce more better quality but more competitive price. Nah, ini yang penting. Ya, makanya disebut economic competitiveness, cost of delivered energy. Maunya seberapa besar? Nanti kalau enggak ribut, ya. Kalau enggak ribut. Negara lain bioetanol dari jagung, ya, dari rapeseed, dari macam-macam dan sebagainya. Nah, nanti kita ribut. Oh, kita kalah segala macam dan sebagainya. Nah, coba ini bagaimana kita supaya bisa buatnya itu secara competitiveness. Yang terakhir mengenai energy conservation, saya kira semua tahu ya. Jadi sebenarnya ya kalau bioenergi mau biofuel atau apa itu yang disebut carbon neutral ya. It will not help the decarbonization of the global environment itu tidak akan karena itu dianggap carbon neutral ya. Semua bioenergi itu carbon neutral. Yang karbon yang bisa mengurangi karbon itu apa? Misalnya wind power, ya, yang dari angin, ya, dari sinar matahari, solar power, ya.
juga dari misalnya geothermal. Ya. Tapi kalau yang disebut bioenergi, yang disebut biomasa, ya biogas segala macam, itu dalam konteks energi itu disebut carbon neutral. Ya, jadi tidak menambah karbon, tapi juga tidak mengurangi, karena proses waktu kita menanam, proses mengolah dan sebagainya ini juga memakan menimbulkan atau polusi atau tidak menyerap polusi yang seperti yang diharapkan. Ya, itu. Jadi misalnya konversi hutan, ya, konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit, itu sangat tidak membantu dekarbonisasi di dunia menurut saya. Nah itu cara berpikirnya. Next. Ini berapa ya? Recall aja, ya, energi itu dari mana? Dari nuklir, dari hydro, dari gas and oil, dari coal, wind, solar. Ada satu lagi sebenarnya mestinya geothermal, tapi geothermal ini tidak terlalu internasional karena tidak semua negara itu punya. Ya, hanya berapa negara punya. Yang paling besar yang punya Amerika Serikat, potensinya 60 gigawatt. Indonesia punya 30 gigawatt potensi, tapi potensi. Ya, potensi yang sudah dikerjakan saya kira mungkin tidak lebih dari 3 gigawatt sampai hari ini. Next. Nah, ini saya kira tadi yang juga dikatakan Pak Abdul Ghani juga bahwa energy security need for a pragmatic policy. Ya, memang betul, ya. Nah, pragmatic policy itu apa? Ya, market policy, ya. Pasar yang akan menentukan apakah nanti kendaraan diesel dengan 100% green diesel itu bisa bersaing dengan kendaraan listrik. Ya. Kalau keberpihakannya itu akhirnya itu mengandalkan biaya masuk lah, saya kira itu nggak akan sustain lama. Ya. Saya kira itu nggak akan sustain lama. Yang bisa membuat ini sustain yang panjang sekali adalah apa? Yaitu harga dan kualitas. Menurut saya itu. Ya. Coba misalnya gini, bayangkan. Mungkin Pak Triaji atau moderator ya atau yang lain di sini ingat nggak 20 tahun yang lalu itu ada yang namanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu motor Cina ya. Harganya itu separuh sepeda motor Honda, separuh sepeda motor yang mereknya Yamaha segala macam. Harganya separuh. Tapi sustain nggak coba di Indonesia? Nggak sustain. Ya. Kenapa? Ya kualitas. Ya, servisnya juga nggak ada. Coba lihat itu. Sustain nggak? Nggak sustain. Coba kita lihat lagi. Handphone yang, sekarang aja handphone yang murah-murah, yang mereknya macam-macam dan sebagainya. Coba. Itu lifespan-nya itu pendek sekali. Ya, begitu dapat saingan baru habis. Dapat saingan baru habis. Tapi kalau misalnya handphonenya itu kualitasnya bagus ya dan sebagainya, coba kan tahan dia. Ya. Dan they improve. Dia improve kalau harga dinaikkan, ada fitur baru, ada quality baru yang dijual. Bukan semata-mata dia menjadi monopoli pasar. Teman-teman, menurut saya di industri yang tua seperti forestry, seperti agriculture, ya, seperti perkebunan juga, ya, di industri tua sama juga di industri energi, di petroleum dan sebagainya. Ini punya pemikiran kecenderungan itu tidak berusaha membuat sebuah produk lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Ini yang menurut saya perlu. Nah, kalau enggak LPP Agro buat apa coba? Ya. Kalau tidak bisa mengajarkan orang itu mereduce cost tapi meningkatkan quality. Nah, coba. Ini yang menurut saya penting ya untuk dipikir. Next. Apa itu bioetanol, biodiesel, biogas? Ini nanti dibaca sendiri ya. Ini bisa di-download kok ya. Nanti juga diminta aja materi saya kalau ada yang tertarik itu minta ke panitia juga bisa ya. Jadi biodiesel itu dari minyak ikan juga bisa, minyak sawit, minyak jarak, minyak kelapa. Dulu ribut orang, wah kita tanam jarak segala macam, hilang. Ya, hilang, ya. Walaupun dikampanyekan nasional hilang, ya. Nggak bisa ini cuma ngomong kampanye terus kita webinar kayak begini tiap hari itu nggak bisa. You have to do it, ya. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tadi Pak Abdul Ghani saya senang sih, beliau ngomong bahwa
Coba saya tanya, nanti tolong dijawab waktu di tanya jawab. Itu hasil per hektarnya rata-rata PTPN untuk kelapa sawit itu besar mana dengan miliknya Sinarmas? Besar mana dengan miliknya yang lain? Coba saya kepengen tahu, ya, mana lebih besar per hektarnya hasilnya. Kalau misalnya PTPN itu lebih kecil, ya ini must be something wrong dengan PTPN menurut saya. Nah ini yang harus ditingkatkan. Kalau mau jadi berperan strategis, tadi disebutkan begini begitu, nah the output itself itu nggak menjual, ya, tidak meyakinkan bahwa loh, kalau waktu saya ya di SDM itu kalau saya panggil top 5 produsen sawit PTPN nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk untuk bahas farming, nggak ada yang masuk dan sebagainya. Nah ini why, ya ini penting loh, ya. Jadi bukan hanya kita bahas teori begini begitu keilmuan, ya apa hasilnya itu yang menurut saya penting. Next. Nah ini saya kira udah tahu lah, ethanol benefits itu renewable, earth friendly biofuel, made from plants, high quality, high octane, segala macam. Ini kan oktannya bisa 100 ini. Ya, kan bisa 100 oktannya kalau pakai etanol dan sebagainya. Ini yang kalau kita bahas etanol. Next. Ini renewable saya kira semua udah tahu ya. Jadi ini pentingnya kenapa kita juga wajib mendorong yang namanya renewable energy. Salah satunya adalah biofuel. Nah, PTPN punya kesempatan 2 ya, membuat biodiesel ya, apakah menjadi pemasok ke Pertamina atau buat sendiri ya, buat sendiri atau juga menjadi apa? Pemasok atau membuat biofuel dalam bentuk bioetanol ya. Jadi kalau misalnya bensin dicampur etanol bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang saya balik, kenapa PTPN nggak buat sendiri? Ya, itu gampang. Ya, izin impor solar boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa nggak buat sendiri? Terus buat pompa bensin sendiri dari yang untuk jualan biodiesel? Bisa. Nah kalau sekarang kan Anda jualan komoditi ke Pertamina. Kenapa nggak dibalik? Dibalik boleh nggak? Boleh kok. Ya, nggak ada larangan, nggak harus Pertamina juga, nggak ada. Ada Total, ada Shell, ada macam-macam kok di sini. Ya. Anda tahu nggak berapa jumlah importer minyak diesel di Indonesia? Itu lebih dari 30 loh yang aktif. Kalau yang kadang aktif, kadang enggak, itu ratusan jumlahnya. PTPN mana? Ayo. Kalau enggak bikin sendiri Pak, bikin pompa bensin sendiri, ya. Atau SPBU khusus minyak diesel atau itu. Atau SPBU khusus bioetanol dicampur dengan BBM, dengan apalah, ya, dengan BBM dengan gasolin yang RON-nya berapa? Mau RON 90 dicampur etanol bisa naik RON 98. Ya, itu dijual coba. Pak, tapi harganya nggak bisa kompetitif. Pasti ada pasarnya. Ya, tinggal tergantung Anda how you promote this one. Ya, bagaimana Anda mempromot ini. Ini yang menurut saya penting. Pasti ada pasarnya. Ya. Nggak mungkin nggak ada. Next. Ini 2019 ya, saya bawa ke global saja. Kenapa saya maunya ini saya bawa ke global? Nanti adalah cerita Indonesia di belakang. Karena saya ingin juga itu PTPN ya atau yang sekolah di LPP Agro Nusantara ini berpikirnya itu global, tidak harus hanya jual dalam negeri, kalau bisa itu bersaing di market yang global ya. Ini 2019 Global Fuel Ethanol Production by Country. Ya. Tadi kan juga dikatakan oleh Pak Abdul Ghani bahwa kita nggak bisa niru Brasil, betul. Ya. United States juga kita nggak bisa. Ya. Ini besar sekali loh United States, coba lihat tuh. EU kecil, China kecil, India kecil, Kanada, Indonesia nggak masuk. Ya. Rest of the world itu nggak masuk. Kita ya cuma di kelompok kecil saja dan sebagainya. Nah, orang bilang Pak, kita coba penuhi dalam negeri, boleh. Tapi harganya 14.000 Pak. Nah coba
kita coba turunkan. Bagaimana harganya itu bisa bersaing dengan first class ya bahan bakar minyak atau gasolin yang RON-nya 100. Coba cek. Ya, kan bisa dicek harganya. Yang RON-nya 100 harganya berapa? Nah terus orang bilang, Pak, tapi minyak itu komoditi global, Pak, naik turun. Kita nggak sanggup kalau naik turun. Harus sanggup. Ya. Loh yang nggak naik turun itu di dunia itu apa coba? Ayo. Saya kepengen tanya. Presiden aja naik dan turun satu hari kok. Masa yang lain nggak boleh naik turun? Raja aja naik dan turun. Ya, ini penting loh cara berpikirnya. Tidak boleh berpikir bahwa kita ini nggak sanggup Pak kalau harganya naik turun. Nah ini namanya bukan mengelola industri yang kompetitif menurut saya. Next. Ini leading countries based on biofuel production. Ya, saya kira ini bisa dilihat. Indonesia masuk. Ya, Indonesia masuk. Karena apa? Karena biodiesel. Ya, karena biodiesel. Nah, karena biodiesel. Terus saya tanya, nanti tolong deh Pak Tri Haji nanti bisa dijawab atau moderator, lo peranannya PTPN itu terhadap biodiesel Indonesia itu berapa gitu. Ya, padahal semua orang yang membuat perkebunan kelapa sawit itu dulu mayoritas belajarnya dari PTPN. Nah ini kan bagaimana ini coba, ayo. Coba bisa dilihat, next. Feedstock composition, saya cepat aja. Ini feedstock composition ini dari Global Biodiesel ya, atau HVO ya. Ya ini namanya HVO sih kalau yang green diesel 100%. Jadi ini tolong nanti juga diluruskan, nggak ada ya istilahnya secara teknis itu B100 itu nggak ada, Bravo 100 itu nggak ada. Kalau Bravo 30 ada. Kalau sudah 100 itu namanya D, Delta. Ya. Diesel 100 itu HVO. Ya. Ini bisa dari soybean, dari rapeseed oil, dari UCO, dari animal fat, dari lain-lain, dari palm oil dan sebagainya. Ya. Total di Prancis maupun INI di Italia sekarang membuat biodiesel tidak dari palm oil. Ya. Dia campuran kebanyakan dari UCO, used cooking oil. Used cooking oil. Itu dia yang pakai kebanyakan itu karena harganya lebih murah. Nah, orang bilang, "Waduh, Pak, kalau gitu saingan gimana?" Makanya saya bilang, kenapa saya tampilkan pie chart ini ya, feedstock composition ini supaya tahu bahwa tidak ada satu sektor pun di dunia ini tidak ada kompetisinya, itu nggak ada ya. Semua pasti harus ada kompetisi supaya marketnya itu menjadi efektif, menjadi efisien juga. Ya. Nah, sekarang kita misalnya di ban di Eropa dan sebagainya tentang palm oil. Saya waktu itu saya juga ke sana ya, berjuang supaya bisa diterima, akhirnya ditunda ya dikurangi pelan-pelan. Tapi produk Eropa kalau misalnya produk makanan dan sebagainya itu sudah ditulis palm oil free, ya palm oil free semua ditulis dan sebagainya. Karena mereka nggak mau pakai. Kenapa nggak mau pakai? Karena banyak perkebunan kelapa sawit kita itu tidak memenuhi RSPO. Ya. Mungkin memenuhi kita yang bikin sendiri, ISPO itu. Ya. ISPO kan dibikin sendiri, Indonesia Sustainable Palm Oil. Ya. Coba mereka nggak mau. Ya. Mereka maunya menggunakan standar mereka. Ya ini yang harus dikejar. Ya. Lo kan boleh aja dong. Saya sih nggak belain Eropa, nggak belain siapa. Tapi orang bilang, wah ini persaingan tidak sehat dan sebagainya. Nah, Malaysia buktinya jalan. Ayo, gimana? Ya, ini yang harus diperbaiki. Ya, karena sekarang pembeli itu juga menentukan standar. Coba saya mau beli sekarang sport shoes ya, sepatu karet gitu. Ya. Kan malah disyaratkan ini tidak boleh child labor, tidak boleh mempekerjakan anak-anak, ya gajinya harus wajar segala macam, lingkungan kerjanya harus baik dan sebagainya. Ini disyaratkan dan ini akan makin lama tekanannya makin besar. Kalau Anda mau masuk ke biofuel, Anda mau masuk ke global agriculture commodity, Anda harus mengikuti standar-standar yang dibuat oleh global market juga. Tidak bisa bikin standar sendiri. Next.
Ini estimated fuel consumption percentage by type, ini diharapkan ya 2030, jadi saya pasang ini supaya ada semangat ya. Itu coba bisa dilihat konvensional masih 30%, biofuel ya. Terus ada oil sand, ada coal to liquid, ada extra heavy, ini minyak juga, ada shale oil, shale gas, kecil sekali. Nah, underdeveloped atau unidentified yang besar sekali. Ini artinya apa? Ini artinya ya macam-macam yang sekarang lagi dibuat ya, dan akan menjadi saingan yang besar sekali bagi kita. Apa? Ya nggak tahu, kendaraan listrik kah, apakah ya, hidrogen kah atau apa dan sebagainya. Ini yang diestimasikan di dunia. Next. Nah, ini masuk Indonesia, ini sudah pertama di dunia, campuran 30% bahan bakar nabati, FAME ya, dengan 70% minyak solar dan sebagainya, udah jalan saya kira. Ya, ini sekarang udah jalan. Berikutnya. Kalau dinaikkan B30, ini gambar waktu saya masih di SDM, B40 ribut nggak kayak Indo? Ribut, ya, ribut, pasti ribut, ya, karena torsinya akan kurang, ya, dan sebagainya, pasti ribut, ya, makanya didorongnya kalau mau, kalau B40 atau B50 itu 10 atau 20 terakhirnya itu dicampur dari D100 atau HVO yang akan dibuat di pelaju. Harganya lebih mahal, ya. Ini trade off-nya lingkungan hidup sih, trade off-nya polusi dan sebagainya. Next. Ini gambar aja supaya recall saja. Next. Nah, ini kalau 30 juta KL minyak diesel dibutuhkan, kalau 30% ya 9,6 juta. Ini kurang lebih betul lah ya. Nah, kenapa kalau PTPN bisa bikin sendiri, ya bikin aja sendiri minyak diesel, impor diesel dicampur sendiri ya dengan kualitas lebih baik, kan nggak apa-apa juga. Next. Berikutnya juga. Nah, ini udah ditulis ini. Lebih mahal dari energi fosil, tes bioetanol tidak efektif ya. Ini kalau menurut saya sih mesti bicara dengan produsen atau impor gasolin sendiri, bikin sendiri Pak ya, jenis sendiri untuk dijual sih, mestinya sih bisa sih. Next. Nah, ini artikel baru ya, artikel akhir Juli 2020, SDM patok harga bioetanol 14.779. Makanya selalu ribut kalau dicampur 10% ya, harganya naik ya. Campur apa? Harganya naik. Sebenarnya begini, kalau mau ya, kalau saya nih ya, kalau saya ini PTPN kalau punya kekuatan bikin sendiri, BBM jenis sendiri, dijual sendiri, boleh kok, dikasih izin kok, nggak ada masalah. Next. Harga indeks pasar ya, bahan bakar nabati ini biodiesel berapa ya, bioetanolnya juga berapa gitu di sini. Jadi ini bulan April, jadi naiknya udah banyak banget itu ya, kan ada rumusnya dan sebagainya. Berikutnya. Ini slide saya terakhir sebelum saya putar film ya. Ini saya ingin menyarankan ke semua yang hadir di sini, itu there is no substitute for hard work. Ya. Ini berlaku untuk semua kegiatan, berlaku untuk semua institusi, berlaku untuk semua framework ya di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Ya, ini yang saya selalu katakan. Tidak juga regulasi, tidak juga keberpihakan pemerintah atau apa dan sebagainya. Nah, saya sangat menganjurkan kita sendiri itu ya di dalam industri biofuel ya yang akan juga bersaing dengan industri makanan seperti misalnya tebu. Makanya tebu itu saya tidak pernah mendorong tebu itu ya industri
gula kita itu bersaing dengan dibikin bioetanol. Itu etanol saya sangat tidak menganjurkan. Kenapa? Sekali lagi, karena gula sendiri kita itu masih impor. Ya. Kalau sawit kan beda. Ya. Nah, coba bisa bikin yang lain nggak? Nah, kan banyak jenisnya yang bisa dibikin untuk etanol dan sebagainya. Ya. Tapi sekali lagi, there is no substitute for hard work. Kalau kita itu yield-nya rendah atau kualitasnya kurang atau kedua-duanya atau harganya nggak bisa bagus, ya setengah mati pasti ke depan. Ya, setengah mati. Memang masih bisa bertahan dan sebagainya, tapi bertahan begitu-begitu aja. Ya. Ini kalau saya kasih contoh ya, tahun 60-an, tahun 50, 60-an, itu waktu masih ada College Gula Nasional atau College Gula Negara dan sebagainya itu besarannya kayak BPM yang sekarang menjadi Pertamina, ANIM yang sekarang menjadi PLN, terus DKA yang menjadi Kereta Api Indonesia, dan yang bekerja di pabrik gula itu sama. Ya. Yang di industri perkebunan itu selevel, size-nya itu selevel. Kenapa yang satu bisa jadi lebih besar, kenapa yang satu lebih kecil? Ya, nah ini bukan karena zaman, ya karena kita sendiri juga orang-orang yang bekerja di situ menurut saya. Itu pandangan saya. Itu sharing saya. Nah, saya ingin putar 3 film, nanti langsung aja diputar 3 film, ya. Itu berturut-turut. Yang ingin saya gambarkan begini. This is the world is going into, ya. Satu itu going into renewable, ya. Lebih clean energinya, ya. Juga mengurangi polusi yang penting, dan juga bagaimana kita bisa mendorong biodiversity dan sebagainya. Ini yang saya selalu katakan tentang biodiversity, ini sekali lagi begini, kalau cara kita pembuatan, cara kita menanam dan sebagainya itu kayak pembabatan hutan, ya, menggusur masyarakat etnis yang sampai mereka nggak punya rumah, ya, lingkungan hidupnya tergusur dan sebagainya, ini pasti ribut di dunia, pasti ribut, ya, pasti ribut. Dan akhirnya di-ban produknya di dunia. Itu saja. Silahkan diputar 3 filmnya berturut-turut. Terima kasih. Suaranya kalau bisa ada ya. Suaranya masih mute itu, Mas.
existential threats facing us as humankind currently. And they really are putting the health and the future of the human race at risk. And those are climate breakdown, the breakdown of climate, mass extinction of species, what we now are calling 6 mass extinction. And then finally, pandemics. COVID-19 has really shown us how deadly and impactful these pandemics can be. And so when you look at the climate breakdown, at biodiversity loss, mass extinction, and at pandemics, there are 2 common denominators. One is the impact on humankind, and the other is the common linkage to nature. Well, you see, I think what this pandemic has shown us is how interconnected we all are. I mean, what some of these environmental events that are unfolding in front of us through the bushfires and through the drought events that are increasing, is that we actually are interconnected. And so it actually doesn't help if Africa restores its natural capital, if that doesn't equally happen in other parts of the world also. This has to be a collective effort. South Africa, as an example, we have a great track record with recovering populations. I mean, in the early 1900s, the rhino was to extinct, and through rewilding areas and putting rhino back where they used to occur naturally, creating partnerships with communities and landowners, and really using ecotourism and photographic tourism, we were able to grow those populations. Now we're at a point where 80% of the world's rhino are actually found in South Africa.